Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda dan dirahmati Allah. Masya Allah ya, waktunya sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk nih yang dikirimkan oleh jamaah yang di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tapi tolong jangan sebut nama saya. Sudah aman, alhamdulillah. Begini Ustadz, di tempat kerja saya ada temen yang nggak suka sama dia, selalu menjelek-jelekan saya ke bos saya, sampai saya dipecat Ustadz. Setelah itu saya dapat kerjaan baru, yang kebetulan teman kerja baru itu ternyata teman kerjaku yang lama juga Ustadz. Dan temanku yang lama selalu fitnah saya ke temanku yang baru. Sakit hati saya Ustadz. Niat pengen balas dendam, tapi saya takut malah nambah buruk keadaannya. Bagaimana caranya supaya hati saya tenang dan terhindar dari niat balas dendam? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana mau izin dijawab Ustadz. Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Saya tahu perasaannya. Bagaimana kita bisa, yang pertama sebenarnya gini, berdamailah dengan diri kita sendiri. Kadangkala kita sendiri yang membuat kita rusak pikiran kita. Mereka bisa jadi tidur nyenyak. Betul. Justru kita yang tidak tidur nyenyak. Dia mungkin tidak tahu kalau kita lagi marah sama dia. Karena dia sudah sakit, membuat kita sakit hati. Dia enak di rumah tidurnya. Mulus sampai ngiler-ngiler lagi. Dan yang terbaik adalah balaslah dengan kebaikan. Ketika kita membalas dengan keburukan, apa bedanya kita dengan dirinya? Betul. Yang terbaik adalah balas dia dengan kebaikan supaya dia tahu nilai kebaikan itu sendiri. Sehingga, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan lagi, ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, maka berlaku ihsan. Ihsan, itu artinya? Ihsan itu membalas keburukan dengan kebaikan. Oh, Masya Allah. Sosok ibu ihsan terhadap anaknya. Kenapa? Anaknya marah, tarik-tarik bajunya emaknya. Tapi dia, ada apa? Kenapa saya? Kenapa? Kau mau apa? Kau mau apa? Padahal, maaf, anak bayi. Pipisin, ngompol dia di pangkuan ibunya. Apakah ibunya marah? Tidak. Enggak. Malah ibunya tersenyum. Itu adalah ihsan itu. Jadi ketika kita balas keburukan itu dengan kebaikan, maka itulah nilai ihsan, kebaikan itu sendiri. Kalau orang membalas kebaikan dengan kebaikan, berarti balas jasa. Sama aja, cuma selevel ya, nggak lebih tinggi dari itu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong samarkan nama saya. Alhamdulillah sudah ya. Saya dulu pernah dendam pada orang-orang yang menyakiti saya, tapi akibat dendam itu saya sepertinya jauh dari Allah. Dan lambat laun saya sadar. Bagaimana caranya nih untuk mengendalikan dendam saya, terutama ke kakak saya yang selalu membuka aib saya di depan dia orang-orang ya. Dia sangat senang kalau saya dimusuhi saudara-saudara. Terima kasih pertanyaan saya. Jika pertanyaan saya dijawab, terima kasih jika pertanyaan saya dijawab. Dijawab Ustazah Lulung deh, silakan Ustazah Lulung. Ya, mohon izin. Jadi ini yang nanya nih, alhamdulillah. Tadi dia pertama dendam, kemudian dia sadar, berarti alhamdulillah dia diberikan hidayah oleh Allah untuk menyadari hal itu. Tapi sayangnya, ternyata kakaknya ini sepertinya kok musuhin dia banget. Nah, yang pertama, biar nggak dendam sama kakak, ingat, sampai akhirat kita adalah bersaudara. Betul. Apalagi adalah kakak kita. Ingat cerita Nabi Yusuf alaihissalam gimana? Walaupun saudara-saudara itu benci sama dia, tetap Nabi Yusuf membawa pada kebaikan selalu. Jadi, yang pertama, ingat dulu dari Al-Quran kisah-kisah, biar kita bisa mengobati hati kita. Yang kedua, bahwasanya itu kan baru perasaan. Perasaan saya tuh, kakak saya tuh kayaknya senang deh kalau ngeliat saya tuh tersakiti. Itu perasaan doang. Mudah-mudahan ini hanya perasaan. Karena apa? Jangan diikutin perasaan, jangan baper. Ntar lama-lama jadi koper, lama-lama jadi bagasi. Oh, gede dong kalau bagasi. Iya, baper itu bawa perasaan. Lama-lama koper, korban perasaan hidupnya. Sehingga nanti hidup jadi bagasi. Bahagia enggak, sedih iya. Nah, mendingan kita happyin diri kita ya. Mendingan kita doain kakak kita, doain semuanya sehingga tambah bersih lah hati kita. Mudah-mudahan seperti itu Pak Ustadz, benar nggak sih? Masya Allah, Lama-lama menjadi apa? lapangan terbang. Artinya? Iya, Lapangan terbang aja deh ya. Kayak ada artinya. Ustaz jangan gitu dong, ntar bagasi. Bahagia enggak, sedih ya. Makasih banyak Ustazah Lulung atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut ya buat jamaah Islam yang ada di rumah. Waktunya kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu singkat
waktu kita di dunia jikalau hanya digunakan untuk mendendam terhadap kesalahan orang lain. Ada beberapa orang yang ketika dizalimi oleh orang lain, akhirnya dia berdoa tentang orang tersebut keburukan yang sangat berat. Padahal dia disakiti masalah duniawi. Lalu dia mendoakan orang tersebut dengan masalah ukhrawi misalnya. Maka ini jauh di antara apa yang dikatakan Allah di dalam surah An-Nahl 126 tadi. Jikalau engkau membalas, balaslah dengan balasan yang setimpal. Tapi jikalau engkau bersabar, itu adalah sesuatu yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat bagi orang-orang yang mampu untuk bersabar. Sabar itu bisa termasuk berusaha untuk memaafkan. Sabar itu bisa termasuk berusaha untuk merelakan. Sabar itu adalah ketika kita berusaha berbuat baik terhadap orang yang sebenarnya tidak pantas untuk kita baikin. Kenapa? Karena dia pernah menyakiti kita, karena dia pernah menzalimi kita. Namun ternyata karena balasannya adalah surga, karena balasannya adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, maka itu adalah sesuatu yang mungkin bisa jadi berat untuk kita lakukan. Di bulan penuh ampunan ini kita senantiasa memohon maaf, memohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita memohon ampunan dari Allah, maka kita juga berusaha untuk bisa memaafkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna min عبادك الصالحين. Ya Allah, golongkanlah kami menjadi hamba-hambamu yang bersabar, yang mampu mengobati hati kami ya Allah. Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Ya Allah, pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar dan berikan kami rezeki kesempatan beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah dan terima seluruh amal ibadah Ramadan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridha